Setelah hujan, ada fenomena yang bernama pelangi. Tapi di sepak bola ada juga fenomena yang menarik. Fenomena tim semenjana yang bertanding dengan istimewa. Siapa aja dia? Kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Fenomena tim semenjana yang bermain dengan istimewa. Gue pengen men-highlight 3 tim. 3 tim. Aston Villa. Girona. Menarik. Girona. MU. satu trofi anjing. Dan bolonya. Gue baru ngomong kok. Anjingnya. Dan bolonya. Gimana ya cara nyebutnya bolonya? Bologna ya? Enggak, bolonya sih. Bolonya. Oke. Kan ini 3 tim yang di masing-masing liga ya, di Spanyol, di Italia, sama di Inggris. Bisa dibilang lagi tampil dengan spesial karena biasanya dia tim semenjana. Tim semenjana tuh ya ada di tengah lah, tengah ke bawah mungkin. Cuman di musim ini mereka merangsek dan untuk musim depan lolos ke UCL. Tiga-tiganya lolos ke UCL. Lu melihatnya gimana, Vi? Fenomena tim semenjana ini? Gue bahas Aston Villa dulu ya. Ya. Karena menurut gue ini paling hebat di antara keduanya. Karena Unai Emery. Iya, bisa bersaing di liga terbaik. Di liga terbaik. Anjing Om. 5 liga terbaik. Nanti marah katanya gak juara di Eropa. Nanti marah dibilang itu bukan terbaik, itu cuman paling ketat doang gitu. Oke, liga paling ketat. Oke. Betul. Liga paling ketat. Ya kalau bisa disebutin ya, paling Girona oke. Pesaingnya siapa? Madrid, Barca, ATM, Atletico Bilbao, Bologna, Juventus, Napoli, ya yang udah kurang perform musim ini. Inter, AC Milan, coba Aston Villa dari peringkat 1 sampai 20 semuanya pesaing. Wih, kalau menurut gua. Oke, menarik. Itulah bisa dibilang liga paling ketat. Nah, menurut gua Aston Villa ini yang paling gak gua raguin, dia gak berhenti di sini doang gitu. Bakal terus step up. Maksudnya gimana? Lu percaya dia tetap dari terus ketiga tim ini, menurut gua yang terus melonjak Aston Villa. Oh, sisanya one season wonder. Belum tentu, cuman yang paling gue yakinin Aston Villa. Yang paling lu raguin bolonya? Oh enggak. Enggak ada, gue gak ada bilang gitu. Kalau Girona tapi iya. Girona one season wonder. Oke, menarik. Kenapa? Biasa simpel, pemainnya habis. Karena ada Jan Couto. Artem Dovbyk, top skor dia ya? Iya. Itu maksud gue, pemainnya habis dibeli-beliin pasti. Maksud gue. Oh, dicomot ke Leicester. Iya, ke Leicester aja gitu. Pemain pasti. Oh ini bisa jadi sih. Bakat menarik, potensial. Harganya juga pasti nggak terlalu mahal karena bukan dari klub yang besar gitu ya. Pasti banyak peminatnya lah, dan ketika 50-60 pasti dilepas menurut gua. Pembelian dia nggak ada yang terlalu tua lagi selain Daily Blind kan paling. Girona ya? Iya. Girona. Iya sih, Artem Dovbyk, Jan Couto, Sigankov, Savio, Eric Garcia. Oke sih. Si potensial. Kanan kirinya kan Arnau Martinez sama siapa tuh? Lupa lagi gue ada si Arnau sih gue suka banget ngeliat mainnya. Menarik. Ya, kalau si Savio Brazil banget lah. Iya. Kalau bolonya gimana doh, Om? Bolonya itu dari sisi klubnya udah lah ya. Ya nggak usah, maksudnya gue nggak mau bahas gitu, kayak nggak pemainnya juga Castro, Zirkzee ya. Pemain wonderkid gagal kan. Loh iya dong, Zirkzee nama besar aja. Bener. Yang seharusnya bisa lebih dari itu. Ya, tapi yang menurut gue menarik adalah Thiago Mottanya ya. Thiago Motta ini menurut gue dari Italia yang cukup membosankan gitu ya, Italia yang kolot, dia membawa nafas baru gitu, membawa
sebuah permainan baru. Jujur gue bukan tipikal yang ngikutin Bologna, tapi gue baca-baca artikel, gue cukup lihat-lihat mini match, gue lihat-lihat Bologna, mulai tertarik akhir-akhir lah karena gue ngobrol sama temen gue juga kayak lu coba lihat Bologna, dan menurut gue kenapa menarik, ternyata si Thiago Motta itu tahun 2020 atau 2021 dia menyelesaikan tesisnya tentang sepak bola, dan di tesis itu dia mengangkat intinya lah, itu tesis kan ya banyak luas lah ya lingkupnya, tapi dari tesis itu lingkupnya adalah dia mengembangkan sepak bola dari dasarnya adalah La Masia pertamanya. Gini, ketika semua dunia sedang memainkan yang namanya possession football, Girona ini membawa Bolonya ini membawa si Thiago Motta ya. Media-media itu menamainya kalau nggak salah relation football. Relation football. Memang nggak sempurna kalau gua ngelihat dari pembahasan taktik dan lain-lain dan dari di atas kertas gitu ya. Memang taktiknya belum sempurna menurut gua, cukup ceroboh. Kenapa? Karena di bagian mana? Gini, mereka bermain dengan ekstra stamina menurut gue. Iya benar. Permainan sangat menggunakan stamina yang ekstra. Ketika bola di kiri, 6-7 pemain datang ke kiri. Yang otomatis sisi lainnya kosong. Tapi plusnya adalah dia membuat penjara untuk lawan yang pegang bola dan untuk kawannya yang gini. Kalau lawannya pegang bola, mereka datang. Tapi ketika pemain Bologna pegang bola, mereka juga datang. Mereka juga ngegerumpul. Sebenarnya dia mirip-mirip gegen pressing juga kan, kalau gayanya bola. Iya, gue sempat baca sih mirip gegen pressing. Gayanya gegen pressing, tapi bedanya lebih tinggi. Kalau gegen pressing biasanya tengahnya ditinggalin. Kalau ini tengahnya naik juga. Ngumpul. Nah, menurut gue kenapa ceroboh? Tapi balik lagi ini bisa berkembang ya, karena Thiago Motta masih muda, belum punya pengalaman yang cukup. Tapi inovatif lah menurut gue. Itali punya harapan nih di Thiago Motta nih dibanding siapa Pioli, Inzaghi, bla 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 bla. Itu Thiago Motta ini punya potensi gitu menurut gua. Potensi sesuatu yang baru, sesuatu nafas baru, revolusioner gitu, dia. Mungkin dengan sepertinya, apalagi rumornya dia ke Juventus dengan pemain-pemain yang lebih memadai, dana juga lebih dia bisa belanja. Tinggal kita lihat pembelian Thiago Motta bisa nggak mensukseskan tekniknya atau menyempurnakan, karena menurut gua kalau dibilang bagus ya, tapi kalau untuk sempurna masih jauh. Karena dia juga sering kali kalah karena switch play gitu kalau ketemu modelan kayak pemain-pemain Toni Kroos, pemain-pemain kayak yang bisa switch play lah, kiri ke kanan akurasi tinggi, agak pusing. Kemarin sempat kewalahan juga lawan Genoa 2-0 kan kalah. Dan dia itu tapi bisa berkembang dan kita lihat lah. Oke, menarik. Bolonya. Iya, karena kan banyak yang bilang Bolonya tuh di atas kertas make formasi 271 atau 272. Penyerang sebagai pertahanan pertama, kiper sebagai penyerang pertama. Banyak lah yang ngomong kayak gitu. Cuman gue jujur gue belum pernah nonton Bolonya. Cuman makanya sini gue mau mengulik lebih dalam. Gue cuman baca beberapa artikel. Kalau menurut lu gimana, Cak? 3 tim itu? 3 tim ini ya sedikit banyak gue bawa catatan. Ini kan klub-klub yang gak kita tonton week in week out lah ya. Tiba-tiba ini gini loh. Karena liga ini menurut gua salah satu yang terpenting adalah konsistensi gitu ya. Untuk di liga gitu ya. Bener si Raffi bilang Premier League liga yang begitu ketat gitu ya. Kalau dibilang terbaik gua nggak setuju memang. Gue setuju dengan liga terbaik Premier League, klub terbaik Real Madrid. Gue setuju, tapi kalau liga ya Premier League. Terus Italia dapat apanya yang terbaiknya? Italia terbaik apanya? Italia dapat apa? Pendukung terbaik lah. Gila, Italia. Masa pendukung nggak terbaik? Gondrong nggak setuju nih. Nggak setuju dong. Maksudnya kan gini, Cak. Kalau liga terbaik menghasilkan harusnya apa dong? Liga terbaik menghasilkan? Iya, maksudnya juara terbaik di tingkat Eropa. Di tingkat Eropa, tapi anjing lah dong. Liga terbaik itu nggak cuma 1-2 tim, ja. Liga terbaik itu kok nggak ada yang lu ngelihat gimana koefisien Italia ranking 1 sekarang. Iya.
Ya, Iya, dia berapa tim masuk mau Eropa? 15 tim Italia yang masuk Liga Champions gak akan ada yang juara. Gua mah fair-fairan aja sekarang. Fair-fairan aja tuh Om. Dia. Bukan masalah siapa yang lebih banyak masuk champion. Spanyol ditaruh 1 juga tetap aja dia yang juara. Kan begitu. Gini loh, Cak, konsistensi tersulit klub itu konsistensi yang dia bisa mempertahankan konsistensinya di Liga Inggris ya. Kalau menurut Champion itu formatnya turnamen. Iya. Bukan sesuatu yang lu harus 2 minggu sekali lagi lu main. Iya. Gue nggak setuju karena disebut Gimana, Cak? terbaik gitu loh. Liga terbaik lu nggak setuju? Iya. Terketat ya. Kalau liga terbaik enggak, menurut gua harus parameter terbaik menghasilkan- menurut lu apa? terbaik ya jadi juara. Lu jadi juara di Eropa. Menghasilkan Loh, kan Siapa itu- juara Champions terakhir? Siapa juara Champions terakhir? Iya, Manchester City. Ya udah. Sekarang ini Liga Real Madrid nih paling atas Iya, Spanyol nih. 19 tim sisanya lu kemanain? Iya, Kan nah kita itu ngomong maksud kompetisi. gua Inter Milan pun jadi lawan City di final gitu loh. Wow, anjing. Iya enggak? Tapi nggak bisa ngelawan. Cak, lu mau kalah di 16 besar sama lu Iya. kalah di final. Loser tetap loser anjing. Gak ada urusan. Lu mau peringkat 2, peringkat 8. Bang, kita balik lagi bang, pas Aston Villa bang, sama Girona sama Bolonya bang. Ntar ini penonton seneng banget, tapi emang penonton seneng sih sama yang kayak begini. Debat-debat lu pasti banyak yang bantuin Cantar Cuk. Ah gila ini cuma nonton Liga Inggris. Akhirnya bilang fans Madrid lebay. Oh iya, Emang ada ya? ada yang komen fans Madrid lebay juga nih bang, tolong kondisikan. Ini bang, udah gua kondisiin bang. Membawakan fakta. Membawakan aja. fakta. Tapi gimana sih? Balik lagi tadi lu ngeliat Aston Villa Girona Bolonya. Ya, gue catatan di sini ya. Iya. Unai Emery dengan Aston Villa dengan Unai Emery-nya Iya. ya kan. Kenapa dia bisa sebagus ini? Menurut gue ada efektivitas transfer dan metode latihan Oke, yang menarik. baik di sana. Karena di sini terlihat kedalaman skuadnya gitu. Balik lagi, liga yang ketat, konsistensi didukung Kedalaman skuad. kedalaman skuad yang matang gitu Oke, ya. menarik. Dan Aston Villa ini tidak sembarang merekrut pemain gitu. Oke. Dan si Unai Emery kalau nggak salah dia ngerekrut 8 pemain dan harganya cuma setengah dari Sean Days ya kalau Sean Garnier. Kan Staller itu. pokoknya gitulah. Dan Smith. Dan Smith. Dan harganya cuma setengah gitu. Oke. Ya kita bisa lihat Diaby, Pau Torres, Alex Iya. Moreno dan Zaniolo. Douglas Luiz juga Iya. top-topan dengan juga. maksudnya Walaupun dengan nggak baru. harga yang Iya. tidak begitu mahal, dia berhasil merekrut pemain yang mampu berkontribusi lebih banyak gitu. Oke. Untuk metode latihan itu Oli Watkins bilang si Dia bilang apa? Unai Emery itu mengarahkan cara bermain di mana harus berdiri dan bagaimana caranya iya. untuk menampilkan Setuju gua. permainan Kelihatan, terbaik gitu. kelihatan. dan Detail ya, detail. Terus Terus detail namun mudah dipahami. Iya. Kok di Arsenal Para kayak pemain gitu ya, Para Emery pemain ya? suka gitu. Itu kecenderungan Emery cuma bisa megang tim-tim menengah. Di Iya, di Sevilla dia Arsenal. perform banget loh. Iya, Eropa Juara League, Eropa Di League. Arsenal. Eropa. Iya, ketika megang tim Nggak besar kan. perform karena Arsenal tim besar. Yuk lanjut Cak. Dan tentunya dengan Tim pertimbangan cantik finansial yang baik gitu ya Aston Villa. Kemudian ada Girona. Ya. Girona, menarik juga nih gua ngeliat Girona. Girona menutup musim 2003-2004 ini di posisi ketiga. 2023, 2023 2204. 2003-2004 mah terakhir tim itu juara. Ya elah. Udah apa bang, ampun. anjing. Iya, melawan Granada dengan Peringkat 3 dia ya? Iya, melawan Granada dengan skor yang sangat 7-0. 7-0 ya? Dua big hat-trick ya? dan Melibas Barca 2 kali. Gue tau lu pengen highlight itu kan. enggak Nggak usah dibahas lah. Nggak usah dibahas ya. Yang nggak usah dibahas, orang dia juga kalah sama Madrid 2 kali Barca. Lanjut ya. Girona juga kalah 2 kali sama Madrid. Anjing. Dengan memainkan gaya sepak bola yang ambisius dan langsung Girona melangkah maju gitu. Ya. Oke. Nyerang banget ya. Ya lini belakang dengan Paulo Dybala. Gazzaniga ya. Gazzaniga. Deli Blind. Alex Garcia dan Eric. Eric Garcia.
tampil bagus juga dari sebelumnya kan, dari dia naik ke La Liga. Dia musim lalu menurut gue cukup oke buat tim sekelas Girona, Iya, peringkat 10 musim lalu. Kalau Ya. Bolonyanya gimana, Cak? Bolonya. Tahu tadi ada si Porto di Girona. Oh iya, Oh, Porto. iya, Ya, Porto. Porto Rambutnya bagus. asik tuh Porto tuh. Itu udah. Dia kalau nggak salah dari Portugal nggak sih? Namanya aja Porto. Porto tuh dari mana ya? Emang Porto? Brasil. Portugal yang klub biru ya? Biru Klub Porto. biru Porto. Ya, anjing. Porto main di Porto. Nggak tahu Porto main di Portugal, yang main Porto gitu kali maksud lu anjing. Pokoknya. Banyakan hafalan lu. Iya. Tapi yang paling itu Artem Dovbyk. Iya, Top top skor. Iya. Ukraina dia kan? Iya, Ukraina, top striker skor. Ukraina. Orang pemain Ukraina di tim lain jago, di tim kita jelek. Iya, nak cengeng. Zinchenko. Wah kalau Membangsa anjing Zinchenko dukung Israel anjing goblok tuh orang tuh. Sabar. kalau Bologna banyak banget lagi catatan. Bolonya singkat-singkat aja, Cak. Tipis-tipis Iya, aja. Cak. Ya, tadi dibilang Nando, permainannya unik, revolusioner gitu. Revolusioner. Iya, dan efektif gitu dengan tadi juga dibahas oleh Raffi dengan 272 gitu. Dengan striker adalah pertahanan pertama dan Iya lagi. kiper adalah penyerang pertama. Ya, Nando suka banget itu kayak gitu kan. Iya. Ya, Dok. Menarik gitu. Iya, Menarik. bermain bola dengan taktis gitu. Bukan yang gua harap dengan munculnya Thiago Motta ke Juventus ini memperbarui permainan gaya bermain Juventus pasti dan Itali. banyak tim-tim menengah dari Italia terinfluence. Ya, mulai ngeliat ya. Mulai ngelihat oh kayaknya gua harus bermain bisa deh kayaknya Iya, bermain iya. seperti ini. Iya. Toh gue punya banyak pemain dari Afrika, gue punya banyak pemain-pemain yang fisiknya mumpuni. Iya. Jadinya datang tuh. Oke. Kayak Pioli dipecat AC Milan kan. Iya, dipecat. Gue berharap banget De Zerbi datang sih Ke AC Milan. ke AC Milan. Ini harapan gue aja, belum rumor atau apa, tapi De Zerbi mau ke MU. pelatih-pelatih kayak gitu yang datang menarik sih. Menarik ya. Liga Italia jadi menarik. Iya, Gue pengen. gua Inzaghi jadi punya lawan. Iya, gue menarik nih, Do. Liga Italia kan nyalain api pakai batu. Inzaghi datang pakai korek nabi. Nah, kalau si Thiago Motta datang dengan ininya jadi apa dia? Gua memakai analogi dia adalah orang Indonesia pada zaman kemerdekaan yang disekolahin ke Belanda. Jadi cerdasnya di atas Gua dia rata-rata gitu nyalain maksud lu. Dia disekolahin ke Belanda, dia pulang, dia membawa insight-insight di Belanda untuk memajukan Indonesia. Ya, nyalain dia menurut gua dia simpelnya nyalain korek api tapi pakai trik aja. Pakai trik yang beda. Tapi masih pakai Pakai korek kayu. masih pakai korek kayu. Iya, tapi dengan trik yang berbeda. Kalau Liga Inggris nyalainnya pakai apa udah? Pakai kompor. Nggak pakai kompor, udah ada Liga Inggris teknologi. udah kompor listrik. Oh, kalau Yang nyalain tet, 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 tet. kalau Nah, Thiago Motta gimana Vi? Berarti yang korek batang di tak begitu enggak itu ya? langsung nyala. Tapi masih terbelakang berarti menurut lu? Menurut gua ini kan suatu hal yang baru. Taktik yang baru. Jadi masih harus dikembangin lagi menurut gua. Kayak Oke, gitu. oke. Kalau gue Dan gue berharap berhasil ya di Itali gitu ya. Jadi banyak Iya, iya. banyak tim-tim yang tertarik. Gitu. Oke. satu kata gue sih perspektif ya. Itu enggak satu kata ya. Unik tapi unik kalau Iya. Thiago Motta. Suatu Iya. yang baru lah. Bener. Oke, sesuatu yang baru. Gue pengen sedikit aja ya ini soal apa? Di Liga Champion. Di Liga Champion. Kira-kira sejauh apa langkah ketiga tim itu? Dari lu dulu, Vi. Dari gua. Semuanya di fase grup gugur lah menurut gua. Semuanya. Pukul rata. Pukul rata gugur. Gugur. Nggak ada Mungkin, satupun. Aston Villa bisa lah. Gue tuh sebenarnya kurang nonton bolonya ya. Iya. Jadi gue cuman baca atau nggak lihat highlights. Belum lah, gue juga setuju sih Bolonya belum lah Iya. kalau untuk di Champions. Kalau Girona sama Aston Villa ini masih punya perbedaan juga. Girona tuh dia apa ya? Gue setuju kata Nando yang pemainnya akan diincar sama klub-klub lain. Ya. Siapa yang nggak tertarik pemain harga murah tapi udah menunjukkan kualitasnya gitu kan? Nah, yang paling memungkinkan ya Aston Villa lah, yang masih ada harapan untuk lolos. Kalau sisanya ya Girona modal semangat Iya. menyerang dan Bolonya yang masih harus berkembang. Belum lagi kalau dia ditinggal Thiago Thiago Motta. Motta ke Juventus. Iya, jadi menurut gua Aston Villa masih ada harapan kecil. Oke. Kalau gue sih beda. Dari lu, Cak, gimana? Gue justru nanti kalau tergantung ya. Kalau si Bolonya sama si Girona ini
segrup sama tim-tim Inggris, gue yakin pasti mereka berdua lolos. Astaga, ini dia. Ini akan menunjukkan kalau kualitas Liga Italia bakal lebih baik daripada tim-tim Inggris. Pasti ya itu ya. Itu. Keniscayaan itu. Iya. Dari lu gimana dah? Girona, Bologna, apalagi tinggal Thiago Motta ya, termasuk Atalanta, Inter. Abis juara Atalanta. Elah. 3-1 ya? 3-1 atau 3-0 tuh. Lukman, Hat-trick ya Ademola kita bisa Lookman. lihat aja Lukman di Fulham kayak gimana, di Atlanta kayak gimana. Gak usah itu ngancurin ekspektasi mereka. Kalau dikasih Maksudnya ya kita harus lihat juga lah. Masa bisa sejago itu? Aston Villa main di mana sih kemarin? Aston Villa di Conference League. Conference League. Oh. Gimana dah? Ya udah, ya bukan paling, memang akan jadi lumbung gol aja itu. Apalagi kalau drawingnya sial ya. Iya. Drawing lumayan aja nggak bisa lolos gitu menurut gua. Kalau drawingnya sial nih, ampun, udahlah Selesai. selesai. Aduh, sama. Abis ini juga kalian selesai di kolom komen. Oke, kalau gitu gue pengen lanjut, cuman gue nggak bisa. Kemana lagi nih? Gue nggak bisa, sorry. Karena udah ada yang nanya 3 orang, Pak Haji nanya sapi. Gue kan jualan sapi mau Idul Adha. Gua juga nggak bisa Ada yang lagi, 5. mau lanjut. Lu kenapa emang? Gue silaturahmi ke rumah om-om. Om, Salim. mereka om bukan saya om. Gue mau operasi muka kayak ayat cinta. Itu masa film gitu aneh banget, tolol banget anjing. Masa operasi muka misalnya Raffi nih mati nih, set muka gue jadi muka Raffi itu tolol banget. Ya Allah, kata gue, ayolah film Indonesia, kemon aja. Semuanya kesasar. Bukan kuliah film aja. Iya. Kemon aja itu. Kesasar semuanya, kena rata anjing semua Tuh bagian. kuliah film om, makanya nggak ngikutin bola om. Ketahuan banget tuh. Soalnya kalau Liga Italia nggak bisa difilmin. Oke, kalau gitu. Durasinya takut terlalu panjang karena Saking bagusnya, iya, saking bagusnya. Oke, kalau gitu kita cukupkan aja ya obrol episode 3 tim semenjana tampil dengan istimewa ini. Sampai jumpa di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.